Lu pernah nggak sih ngerasa aneh kenapa orang yang gajinya sama kayak lu, hidup di kota yang sama, harga barang yang sama, kebutuhan yang sama, tapi tabungannya bisa jalan terus sementara tabungan lu seret kayak keran rusak. Dan anehnya lagi, mereka nggak kelihatan kayak orang yang kerja 24 jam atau hidup super hemat. Justru kelihatan santai. Nah, di titik itu, lu harus mulai curiga. Berarti ada cara main yang beda yang nggak pernah diajarin ke kita sejak kecil. Yang bikin lebih nyesek, strategi menabung versi orang kaya ini tuh sebenarnya sederhana, nggak ribet, nggak butuh Excel tingkat dewa. Tapi karena nggak pernah dikasih tahu, kita tumbuh dengan mindset yang salah. Mindset yang bikin tabungan bocor, keputusan keuangan ngawur, dan masa depan finansial cuma muter di tempat. Dan lo bakal lebih kaget lagi ketika tahu bahwa orang kaya itu bukan menabung lebih banyak, tapi menabung dengan cara yang beda total. Cara yang kalau lo tahu lebih awal, kemungkinan besar posisi finansial lo sekarang udah jauh lebih enak. Jadi kalau lo ngerasa tabungan lo selalu kalah sama pengeluaran, kalau tiap akhir bulan lo mikir, kok gini lagi, atau kalau lo ngerasa diri lo rajin nabung tapi hasilnya nggak kelihatan, lo wajib banget dengar penjelasan ini sampai habis. Karena setelah lo ngerti 6 strategi menabung yang dipakai orang kaya ini, lo bakal sadar satu hal. Bukan hidup lo yang gagal, tapi sistem yang lo pakai selama ini yang bikin lo rugi tanpa sadar. Dan hari ini, gue bakal bedah semuanya biar lo nggak nyesel lebih lama lagi. Sekarang coba lo lihat kondisi yang sering banget kejadian di kehidupan nyata. Banyak orang ngerasa sudah berusaha nabung, tapi ternyata cara nabungnya cuma sekadar mindahin uang dari rekening A ke rekening B, tanpa strategi, tanpa tujuan, tanpa kontrol. Dan lebih parahnya lagi, tiap kali ada kebutuhan mendadak, entah itu bensin naik, harga makanan melonjak, atau gadget rusak, tabungan itu langsung jebol lagi. Jadinya cuma muter di siklus yang sama, nabung bocor, nabung bocor. Sementara di sisi lain, orang kaya kelihatannya tetap tenang walaupun kondisi ekonomi kacau. Inflasi naik, harga barang gila-gilaan, pengeluaran naik terus, tapi mereka tetap bisa maintain tabungan, bahkan meningkat. Kenapa? Karena mereka nggak ngandelin niat, tapi ngandelin mekanisme. Bukan soal disiplin, tapi soal sistem yang mereka bikin supaya uangnya tetap aman meskipun hidup lagi ribut-ributnya. Yang bikin ini makin relevan buat lo adalah situasi ekonomi sekarang tuh keras bro. Pendapatan stagnan, biaya hidup ngebut, kompetisi kerja makin ketat. Kalau cara nabung lo masih pakai model lama yang penuh kebiasaan spontan, impulsif, dan nggak terarah, ya jelas aja tabungan lo nggak pernah naik. Makanya konteks ini penting. Lo bukan gagal karena kurang usaha. Lo gagal karena belum pakai cara yang benar. Cara yang dipakai orang kaya dan hampir nggak pernah dibocorkan ke publik. Sekarang kita masuk ke inti masalah yang selama ini jarang dibahas. Kebanyakan orang menabung pakai pola pikir yang justru bikin uangnya stagnan, bukan berkembang. Padahal, orang kaya itu bukan sekadar punya banyak uang, tapi punya struktur yang bikin uang mereka bergerak dengan arah yang tepat. Dan ini bukan teori muluk, ini praktik nyata yang bisa lo lihat dari perilaku keuangan mereka. Pertama, orang biasa sering mulai nabung dari sisa uang. Tapi faktanya, 8 dari 10 orang akhirnya nggak punya sisa apapun di akhir bulan. Kenapa? Karena pengeluaran selalu ngikutin pendapatan. Kalau mindsetnya begitu, tabungan akan selalu kalah. Orang kaya kebalikannya, mereka naruh tabungan di depan, bukan di belakang. Itu sebabnya tabungan mereka nggak pernah ikut mood, keadaan, atau godaan belanja. Kedua, kebanyakan orang nabung buat jaga-jaga, tapi tanpa tujuan yang jelas. Hasilnya, tabungan itu jadi ATM darurat yang tiap minggu dibobol. Orang kaya beda. Setiap nominal punya label, punya rumah, punya misi. Mereka bikin uangnya punya peran khusus, bukan cuma numpuk tanpa arah. Itu bikin pengeluaran mereka lebih terarah dan kebocoran lebih kecil. Ketiga, orang biasa nabung berdasarkan emosi. Lagi semangat nabung banyak, lagi capek nabung sedikit. Orang kaya ngandelin sistem otomatis yang berjalan meskipun mereka nggak lagi mikirin uang. Inilah yang bikin mereka konsisten. Jadi, sebelum kita masuk ke strategi yang sebenarnya, lo harus paham dulu struktur logika di balik cara menabung orang kaya. Mereka tidak menabung lebih keras, mereka menabung lebih terorganisir. Dan di titik inilah, lo bahkan mulai sadar bahwa permainan menabung itu bukan tentang seberapa kuat lo menahan diri, tapi seberapa pintar lo membangun sistem yang bekerja tanpa nguras mental. Sekarang, kita masuk ke titik yang biasanya bikin orang langsung nge-freeze beberapa detik, karena di sini lo bakal sadar bahwa selama ini, pola pikir lo tentang menabung ternyata kebalik total. Orang kaya tidak menjadikan tabungan sebagai tempat menyimpan uang,
tapi sebagai tempat mengarahkan uang. Itu dua hal yang beda banget. Bayangin lo lagi main catur. Kebanyakan orang cuma mindahin pion karena rasanya aman. Tapi orang kaya main dengan strategi. Setiap langkah itu ada tujuan, ada posisi akhir yang sudah mereka bayangin. Itulah kenapa uang mereka bisa ngegerak secara teratur ke arah yang bikin mereka makin bebas secara finansial, bukan makin terjebak. Dan yang lebih mencengangkan, seringkali mereka nggak ngandelin niat baik sama sekali. Mereka tahu niat itu gampang berubah. Makanya mereka bikin sistem yang ngelok uang mereka dari keinginan impulsif. Ibaratnya, mereka bikin pagar sebelum serigala datang. Di titik ini, biasanya orang baru ngeh. Bukan hidup mereka yang lebih ringan, tapi mereka yang lebih dulu bikin jalur buat uangnya supaya tetap aman. Sedangkan kita sering baru bikin jalur setelah masalah muncul. Dan kalau lo ngerasain momen, anjir pantes. Sekarang, itu wajar. Karena inilah momen klarifikasi yang sering jadi turning point banyak orang. Lo akhirnya lihat cara kerja uang yang sebenarnya bukan versi sekolah, bukan versi keluarga, tapi versi yang dipakai orang kaya beneran. Dan dari semua penjelasan tadi, ada satu benang merah yang harus lo tangkep. Orang kaya selalu menabung dengan memaksa uangnya punya tujuan, bukan menunggu uangnya siap ditabung. Itu prinsip dasar yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya brutal banget ke kondisi finansial seseorang. Mereka nggak pernah ngasih kesempatan ke uang buat nganggul tanpa arah. Setiap rupiah punya tempat tinggal. Ada yang diparkir buat kebutuhan 3 bulan, ada yang diarahkan ke dana darurat, ada yang ke instrumen bertumbuh, ada yang ke pengaman jangka panjang. Intinya, uang mereka tidak dibiarkan bebas memilih nasibnya. Mereka yang menentukan. Inilah kenapa strategi menabung mereka selalu kelihatan effortless. Bukan karena hidup mereka lebih gampang, tapi karena sistem yang mereka bangun menghilangkan keputusan-keputusan kecil yang selama ini nguras mental kita. Mereka meniru pola yang sama kayak orang yang udah paham fisika dasar. Kalau mau air mengalir ke tempat yang benar, lo harus bikin jalurnya dulu. Prinsip utamanya jelas. Bukan lo yang harus kerja keras menjaga uang, tapi sistem lo yang harus bekerja menjaga keputusan lo. Sekarang, setelah lo paham cara kerja orang kaya dalam menabung, lo akhirnya bisa lihat betapa berbedanya pola yang selama ini lo pakai dengan pola yang mereka bangun. Dan di titik ini, lo harus mulai ngolah insight-nya jadi langkah yang benar-benar bisa lo jalanin. Karena percuma ngerti prinsipnya, kalau sistem lo masih sama kayak dulu. Pertama, lo harus sadar bahwa uang itu selalu bergerak. Entah bergerak ke hal yang lo pilih, atau bergerak ke hal yang nguras dompet lo. Jadi solusi inti dari semuanya adalah bikin uang lo bergerak dengan arah yang lo tentukan, bukan arah yang situasi tentukan. Dan itu cuma bisa terjadi kalau lo punya struktur yang bikin uang nggak bisa seenaknya kabur ke pengeluaran yang nggak penting. Mulai dari sini, hal pertama yang harus lo lakukan adalah otomatisasi aliran uang. Pisahin rekening, bikin auto transfer di awal bulan, dan kunci nominal tertentu supaya nggak bisa lo sentuh. Strategi ini ngebuat keputusan finansial lo jadi otomatis, bukan emosional. Lo nggak perlu ribut sama diri sendiri tiap kali pengen belanja, karena sistem lo udah lebih dulu ngambil keputusan. Kedua, lo harus ngasih identitas ke setiap rupiah. Uang tanpa tujuan itu kayak orang tanpa arah, gampang kemana-mana dan gampang hilang. Jadi bikin kategori jelas, dana darurat, proteksi, investasi bertumbuh, upgrade skill atau tujuan jangka panjang. Dengan begini, uang lo punya misi dan lo punya batasan yang jelas. Ketiga, tutup titik bocor. Bukan dengan nahan diri mati-matian, tapi dengan bikin struktur pengeluaran yang lo patuhi dari awal. Tentuin batas belanja bukan berdasarkan mood, tapi berdasarkan perhitungan. Begitu lo punya batasan jelas, pengeluaran lo jauh lebih rasional. Dan terakhir, evaluasi tiap bulan. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat lihat apakah sistemnya masih bekerja. Karena pada akhirnya, menabung itu soal membangun arah, bukan sekedar menahan diri. Dan begitu arah itu jelas, masa depan finansial lo jadi jauh lebih aman dan terkontrol. Jadi kalau lo rangkum semua pembahasan barusan, intinya jelas banget. Orang kaya bisa menabung bukan karena mereka lebih kuat nahan godaan, tapi karena mereka bangun sistem yang bikin uang mereka punya arah. Mereka ngasih tujuan ke setiap rupiah, bikin jalur jelas, dan ngehilangin keputusan-keputusan kecil yang biasanya bikin kita capek mental. Begitu sistem itu jalan, tabungan mereka bertumbuh tanpa harus terus diawasi. Sekarang semuanya balik lagi ke lo. Kalau selama ini tabungan lo seret, bukan berarti lo gagal. Lo cuma belum punya jalur yang bikin uang lo bergerak ke arah yang benar. Dan momen ketika lo ngerti ini, itu harus jadi titik balik,
bukan cuma wawasan lewat yang lo lupain besok. Mulai besok, lo punya pilihan, tetap pakai cara lama yang bikin lo stuck, atau mulai bangun sistem yang bikin tabungan lo stabil dan masa depan lo jauh lebih aman. Pilihan pertama gampang, tapi nggak membawa lo kemana-mana. Pilihan kedua butuh langkah kecil, tapi efeknya jangka panjang. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like biar algoritma tahu konten kayak gini layak dilihat lebih banyak orang. Tulis juga di kolom komentar strategi mana yang paling nyentil buat lo. Dan seperti biasa, stay aware, stay growing. Bernuansa.